Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kisah bocah di Cirebon, Jawa Barat yang mengalami depresi akibat handphonenya, sudah bergabung bersama kami psikolog Laila Meliandri Indah Wardani dan Ade Jaya Ningsi selaku Kepala Bidang Pendidikan Kota Cirebon. Selamat siang Ibu Laila dan Ibu Ade. Selamat siang, Mbak. Ya. Baik, kita ke Ibu Ade terlebih dahulu. Bu Ade, ini sejauh ini bagaimana perkembangan dari anak? Katanya ada pendampingan ya Bu yang dilakukan? Betul, Hmm. pendampingannya ini kami bekerja sama dengan beberapa dinas terkait. Hmm. Kemarin pun kami baru selesai membahas, jadi dengan DP3A PPKB, itu Hmm. dinas yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, kemudian dengan pihak dinas kesehatan, dan satu lagi pasti dengan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Kemarin kebetulan saya terakhir berbincang dengan Hmm. Dokter Tati dan Dokter Dian, Hmm. psikiater dan dokter dari P3A PPKB Hmm. yang memang mendampingi langsung untuk proses terapi. Karena kan kalau Hmm. terapi seperti ini tidak seperti sakit flu ya, Hmm. Mbak Zila ya. Jadi kan harus berkelanjutan juga Hmm. ya memang. Baik, selama 10 bulan tidak sekolah itu apakah sebelumnya ini sudah mengetahui Bu gitu guru-guru di sekolah gitu apakah datang ke Jadi ya, izin Mbak, hmm. izin Mbak. Jadi mulanya kan Juli, Arya itu beli handphone itu bulan Maret. Maret kelas 5 berarti ya. Hmm. Hmm. Maret April lah. Maret April Arya beli, April awal beli handphone. Oke. Kemudian naik kelas kan ke bulan Juli itu kan tahun ajaran baru. Arya naik kelas 6. Nah, handphone itu kan dijual itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu pas Arya sudah kelas 6, handphone itu dijual. Lalu kemudian Arya menunjukkan perubahan sikap itu di bulan Agustus. Agustus Arya menyendiri, sering malah ke kebun sekolah, kemudian tidak mau lagi bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang pertama kali menyadari itu justru sekolah dan pihak sekolah dan wali kelasnya. Jadi pihak sekolah itu meminta kepada ibunya agar mengajak bicara Arya. Nah, kita konfirmasi memang keluarga Arya juga menyadari bahwa mereka mengetahui itu dari pihak sekolah. Status Arya tetap aktif karena kami dinas pendidikan itu tidak memperkenankan pada saat anak sedang menghadapi masalah apapun itu langsung misalkan kita serta-merta, oh ini sedang sakit langsung main, tidak begitu. Jadi Agustus sakit, kemudian September itu mulai malah bertambah buruk. Kemudian bulan Oktober itu Pak Lurah setempat itu Pak Lurah sempat membelikan handphone. Kalau kami sekolah terus mendampingi, visit, kemudian didampingi terus, status Arya tetap hak-hak Arya tetap diberikan oleh sekolah, walaupun kami menyadari ini pasti, walaupun kami bukan dari dinas kesehatan, kami menyadari bahwa karena proses pembelajaran pun pakai handphone ya Bu ya? Kalau enggak, jadi pembelajarannya memang ada beberapa yang kadang menggunakan aplikasi, tapi dalam hal ini tidak terkait dengan pembelajaran sebetulnya handphone ini. Hanya mungkin kenapa sampai seperti ini, handphone ini menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk Arya di tengah kehidupan yang dijalaninya. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan pembelajaran dan dari pihak sekolah sudah tahu dari awal. Bahkan Agustus itu sudah inaktif sampai September, Oktober, November, Desember. Desember itu PIP itu masih kami cairkan untuk proses terapi, karena bagi kami terapi menjadi bagian dari nantinya akan berkaitan dengan proses pendidikan. Jadi kondisinya saat ini sudah seperti apa ARD sendiri? Saat ini ARD sedang proses terapi di Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan sudah mengkondisikan semua agar Arya mendapatkan pelayanan. Memang dari awal pelayanan itu semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah ya Mbak, sudah gratis semuanya. Kemudian hari ini Arya sedang berenang di kolam renang Ciperna. Jadi ini hal yang menarik sebetulnya, saya selalu laporkan juga ke tim medis yang menangani Arya bahwa ada hal yang sangat membuat Arya bahagia. Jadi itu berenang. Jadi sudah mulai berinteraksi lagi gitu ya, udah mulai melakukan aktivitasnya lagi gitu ya? Sudah. Tapi bukan berarti ini interaksi normal, karena jika tidak ini terpenuhi dan lain sebagainya, ya prosesnya. Saya kemarin sedikit berbincang-bincang, memang kita membutuhkan proses panjang. Berenang ini mungkin salah satu cara orang tua Arya
ingin mengikuti dulu. Tapi kan kami nanti ada sesi-sesi terapi yang memang ibu dari atau ortu dari orang tua yang bersangkutan ini untuk Ananda ini juga harus diberikan apa namanya ya semacam langkah-langkah untuk menangani Ananda, kira-kira seperti itu. Jadi ini terapinya menyeluruh ya Mbak ya. Ya, karena bertahap ya Bu ya, terapinya tidak bisa instan begitu ya, butuhkan proses panjang begitu. Tidak bisa. Baik. Kita ke Bu Laila. Bu Laila, bagaimana Anda melihat hal ini Bu? Oke, sebelumnya kalau kita lihat ya, saya sebagai sisi dari sudut pandang psikologi, jadi peristiwa di mana seorang ibu itu menjual HP dari anaknya yang hasil dari menabung gitu ya, demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, situasi ini termasuk situasi yang sangat kompleks sebetulnya, walaupun tadi disampaikan bahwa anak itu mengizinkan tindakan tersebut gitu ya, tapi kehilangan sebuah benda yang menurut dia itu memiliki nilai emosional yang sangat berarti buat si anak, itu bisa mempengaruhi dan menimbulkan rasa kehilangan, sehingga nanti pengaruhnya bisa ke kejiwaan anak, termasuk di dalamnya yaitu salah satunya adalah perasaan depresi tadi. Nah, dalam konteks psikologi perkembangan anak, masa remaja ini merupakan masa yang sangat sensitif sebetulnya terkait dengan konsep diri dan otonominya gitu ya, seperti yang kalau dijelaskan oleh teorinya si Erik Erikson, bahwa dalam kasus ini mungkin anak itu tadi kembali lagi memberikan izin kepada ibunya, tapi mungkin kemungkinan besar ya dia itu masih mengalami konflik internal akibat kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, yang mana nantinya ini memerlukan komunikasi yang intens dari orang tua dan perlu adanya negosiasi yang lebih mendalam. Berarti belum ikhlas kehilangan itu, belum ikhlas HP-nya diambil itu yang membuat dia depresi ini ya berarti ya Bu Laila ya? Nah, karena pada akhirnya kan dia pada saat dia menjerit dia masih menanyakan handphonenya gitu kan ya, karena mungkin ya ketergantungan dari handphone itu juga akan mempengaruhi kondisi psikis dari si anak. Kalau Ibu lihat juga ketergantungan gadget gitu ya, handphone ataupun tablet begitu terhadap anak-anak saat ini, apakah ini juga membutuhkan perhatian khusus gitu yang nantinya akan berdampak pada psikologi anak-anak? Betul. Jadi kita nggak bisa memungkiri ya di era digital ini kan perubahannya sangat kuat. Jadi yang namanya handphone itu sendiri tadi juga digunakan untuk proses belajar mengajar ya, gitu kan. Yang mana udah jadi, yang artinya menjadi bagian hidup dari kita saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif beberapa teori seperti teorinya Bandura ataupun teori pembelajaran sosial, orang tua itu jadi contoh model yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Dan dia juga akan mempengaruhi pemahaman anak-anak terhadap teknologi itu tadi. Sini sebenarnya peran orang tua itu besar, di mana orang tua diminta untuk mengarahkan anak-anak bagaimana caranya menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. Kemudian mengajarkan untuk manajemen waktunya, kemudian mendiskusikan dampak media sosial dan penggunaan internet itu dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, orang tua juga perlu menimbang nih, selama ini kan orang tua itu kayak cuma jadi polisinya aja ya gitu ya, tapi orang tua di sini sebetulnya perlu untuk memberikan kebebasan dengan pantauan yang sesuai. Jadi kalau misalkan pada saat remaja ini si anak itu tadi gitu kan ya, kebutuhan dasarnya itu adalah merasa terkoneksi, merasa aman gitu kan ya. Nah, orang tua di sini mengajarkan anak gimana sih pentingnya keseimbangan kita dalam penggunaan teknologi dan interaksi sosial secara fisik. Berarti sosialisasi untuk pemakaian gadget itu juga penting gitu ya Bu ya, dari orang tua sekalian manajemen waktu dan juga fungsi dari gadget untuk anak-anak sendiri. Tapi kalau Ibu melihat di kasus ARD ini, depresinya si ARD ini apakah lebih kepada karena dia kecenderungan atau sudah ketergantungan sama si gadgetnya ini, sama si handphonenya ini, atau dia memang memiliki trauma? Karena kan sebelumnya sepedanya juga dijual begitu untuk menutupi ekonomi dari ibunya ini. Jadi gini, sebenarnya yang paling utama itu mungkin ini untuk semua ya, keseluruhannya. Jadi di mana kita tuh perlu dalam orang tua ini dalam pengasuhan. Tadi kan dijelaskan bahwa bapaknya tidak memberikan nafkah selama 8 bulan ya, sehingga dia terpaksa untuk menjual handphone ataupun sepeda dari si A gitu ya. Nah di sini sebenarnya bagaimana orang tua gitu ya, pentingnya orang tua maupun pengasuhnya untuk mengkomunikasikan keputusan finansial keluarga terutamanya secara
inklusif dan empatik gitu ya. Tapi disesuaikan dengan tahap kemampuan dari anak itu sendiri dalam menerima informasi tersebut. Gitu. Jadi kita juga perlu nih sebenarnya untuk transparansi, untuk mendidik bagaimana sih nilai uang, memberikan dukungan emosionalnya juga ke anak-anak untuk menghadapi kalau misalkan ada masalah, bagaimana kalau misalkan nanti handphone ini akan dijual, ataupun barang yang kamu jual yang kamu dapatkan dari usahamu, nah itu akan seperti apa. Nah orang tua juga perlu menanamkan tadi ya, untuk rasa aman dan anak ini terlibat gitu. Jadi nggak merasa, loh itu kan uang saya, itu kan barang saya dapatkan sendiri, kenapa terus diambil, tidak diganti. Mungkin tadi yang bisa disampaikan Mbaknya, sepeda sudah dijual tapi belum diganti karena faktor ekonomi memang ya gitu kan. Rasa sedih, rasa trauma itu ya karena barang kesayangannya diambil. Iya. Sehingga lingkungan sosial ini juga perlu ya Mbak, bukan cuma keluarga mendukung, karena kan kita kalau misalkan yang saat ini tidak punya handphone ataupun dengan kriteria handphonenya dengan merek tertentu ataupun barang tertentu gitu ya, kadang suka dikucilkan. Nah ini makanya kenapa lingkungan sosial juga perlu juga mendukung gitu ya. Saya salut dengan tim dari sekolah maupun pemerintah yang sudah membantu ya dengan mengganti handphonenya, paling tidak sedikit untuk meredakan rasa kekecewaannya, walaupun nanti kita perlu lebih intens kembali ya dalam penanganan karena sudah memasuki tahap depresi tadi. Tahap depresi ini kan tidak bisa serta-merta dia akan hilang gitu ya. Kita perlu lagi nanti untuk mengajarkan dia bagaimana untuk manajemen emosinya, terus jadi manajemen emosinya untuk terkait dia penggunaan gadgetnya juga, penggunaan handphonenya juga ya Bu Laila ya. Baik ke Bu Ade, kalau misalnya tadi baik Bu Ade, kalau misalnya tadi disebutkan juga sebenarnya ini karena kan kebutuhan terdesak dari seorang ibu gitu ya, karena sudah tidak dinafkahi suaminya 8 bulan begitu, dia juga tidak bekerja, tidak jualan, ini menjadi terhimpit begitu. Apakah sudah ada bantuan juga dari pemerintah untuk membantu keluarga ini? Ya. Untuk membantu keluarga ini sebetulnya sudah berjalan semua Mbak. Jadi PKH itu di rumah ini kan ada 3 kepala keluarga. Mohon izin ini dari Dinas Sosial sudah memberikan PKH untuk 3 keluarga ini. Artinya mereka sudah mendapat perhatian khusus. Bahkan sepeda tadi itu hasil swadaya dari masyarakat, patungan istilahnya dari masyarakat setempat membelikan sepeda untuk Arya. Nah kemudian untuk bantuan di pendidikan, di bidang pendidikan itu juga sudah sudah komprehensif ya. Artinya di sekolah dia diperlakukan tidak pernah dibebani misalkan tidak pernah dibebani apapun, karena memang kami pendidikan dasar itu kan disupport oleh pemerintah ya melalui bantuan operasional. Walaupun ada sedikit yang belum terpenuhi itu, setahu saya laporan dari pihak kepala sekolah dan jajaran dan kami pun tahu sendiri itu dibantu oleh sekolah. Artinya sebetulnya proses pemberian bantuan baik dari pemerintah daerah ataupun dari pihak sekolah, kemudian jadi kan ada dinas sosial yang membantu secara ekonomi, ada dinas pendidikan yang membantu dalam proses pendidikan, kemudian juga ada dinas kesehatan yang membantu untuk pemulihan kesehatan. Ini tiga-tiganya sebetulnya sudah tidak dibebani, istilahnya sudah berjalan, sudah tidak dibebani biaya. Berarti nanti ARD akan diajak ke sekolah lagi gitu ya Bu ya, kalau jika kondisinya sudah membaik. Saya menjelaskan selama ini kami sedang proses penanganan menyeluruh. Jadi kan begini Mbak, yang kami bingung ini bukan bingung dalam arti sesungguhnya ya. Salah satu syarat kelulusan itu kan harus menempuh semua program. Nah ini ada situasi yang sangat khusus untuk Ananda, khususnya itu kan masuk kelas 6, dia sudah menempuh pembelajaran selama 5 tahun. Masuk ke kelas 6, bulan September sudah mulai, Agustus akhir sudah mulai tidak sekolah ya, kemudian September sudah mulai betul-betul di rumah, tapi bukan berarti putus. Artinya pendampingan dari sekolah tetap berjalan Mbak. Jadi ini untuk pendidikan dasar tampaknya aman. Pendidikan dasar untuk SD. Berarti ada penyesuaian soal kelasnya begitu ya, tingkatannya ya Bu berarti? Iya, untuk SD ini sudah aman. Insya Allah kami anggap sudah selesai untuk menempuh selama 6 tahun untuk SD. Tetapi hasil kami komunikasi kemarin, saya koordinasi dengan tim Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian juga saya kebetulan bertemu dengan dari Dinas Kesehatan, kemudian juga bertemu kami kemarin, kebetulan saya diskusinya bertiga, Dinas P3A PPKB untuk pemenuhan hak anak, kemudian dari saya, kemudian dan dari Rumah Sakit Gunung Jati. Nah jadi memang
yang harus kita pahami bersama adalah proses recovery atau proses penyembuhan dari Ananda ini atau terapi untuk Ananda ini memang butuh waktu yang lama. Jadi pendidikannya untuk jenjang SD sudah aman. Untuk SMP kami tunda dulu. Fokus dulu di proses terapi agar bisa kembali seperti sedia kala. Pemulihan dulu. Baik. Itu yang kemarin kami sepakati dan kami akan laporkan ke pemerintah daerah. Dan tentu kita berharap Ibu ini ARD juga akan segera kondisinya kembali normal lagi gitu ya, dan kembali bisa gabung mengikuti pendidikan lagi. Begitupun dengan tadi Ibu juga menyatakan bahwa sudah ada pendampingan khusus. Baik, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Terima kasih Ibu Ade Cahyaningsih selaku Kepala Bidang Pendidikan Kota Cirebon dan juga Ibu Laila. Iya. Sedikit saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sudah memberikan atensi yang luar biasa kepada Bapak PJ Wali Kota dan kepada dinas-dinas terkait yang luar biasa menangani Ananda. Terima kasih, Mbak. Baik. Iya, baik. Terima kasih juga kepada Ibu Laila Meliandri Indahwardani selaku psikolog telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Ibu, sampai jumpa. Salam sehat.